wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Rena. Di sini saya akan menjelaskan di bab 9 yaitu firewall. Pada bab firewall ini itu ada 17 materi. Yang pertama kita akan membahas mengenai tentang konsep chain. Jadi mikrotik itu atau dia itu memiliki fitur yang bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan juga marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Nah, agar setiap fungsi dari fitur firewall ini bisa berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan sebuah role atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan fitur chain yaitu yang bernama. Nah, jadi chain itu diibaratkan seperti role atau alur yang sesuai. Dan perlu kalian ketahui bahwa fitur chain ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada input, ada untuk memblokir paket yang menuju router. Terus untuk yang output itu memblokir paket yang berasal dari router. Yang ketiga itu the forward, memblokir paket yang menuju router. Lanjut untuk pembahasan kedua yaitu konsep EFN. Nah, jadi teman-teman, F itu adalah jika, kemudian dan itu adalah maka. Jadi konsep if dan itu dalam bahasa Inggrisnya, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah konsep jika maka. Nah, jadi teman-teman, konsep itu seperti ini. Di sini kita bisa langsung saja terapkan di mikrotiknya. Lalu saya akan coba untuk connect ke mikrotiknya melalui aplikasi Winbox-nya. Jika sudah terhubung, maka tanda seperti ini. Kita bisa ke IP, lalu ke firewall. Dan di sini itu ada folder plus. Itu teman-teman bisa klik add atau tambah. Kemudian untuk itu di menu general, sini itu ada action. Nah, untuk ini untuk nama disebut akan di atau tidak. Jadi pada menu ini ada penambahan ada paket tadi atau dicatatkan untuk kita ke menu general. Kita ke bagian chain. Kita bisa pilih forward. Kenapa kita melewat? Karena itu akan melewati router. Lalu pada bagian search address itu kita bisa isikan IP address dari kita. Lalu kalau sini kita bisa ketikkan lookup. Nah, kiranya TST ini tuh bisa cari di sini. 3113. Itu menggunakan pilih yang TCP. Nah, kenapa pilih yang TCP? Karena Facebook.com itu merupakan HTTPS. Dan HTTPS itu menggunakan TCP-nya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa isikan portnya untuk HTTPS itu 44 titik. Apply terus. Oke. Pada menu Asian itu kita pilih drop. Kenapa milih titik drop? Karena tadi kan kita memblokir akses Facebook, jadi untuk memblokir itu kita pilih drop. Kalau sudah kita bisa klik apply lalu oke. Jadi teman-teman, untuk konsep dari EFN atau konsep jika maka, kemudian kita lanjut ke pembahasan yang konsep strategi. Nah, jadi konsep strategi pada itu firewall itu terbagi menjadi 2, yaitu ada asset file dalam native konsep ini. Nah, memang pada video sebelumnya kita sudah buat sebuah topologi di sini seperti ini. Dimana di sini terdapat sebuah PC dan PC itu ada 5, teman-teman. Nah, PC inilah yang akan kita gunakan untuk konsep strategi ini. Pada topologi ini kita akan membuat beberapa kasus, teman-teman. Nah, untuk kasus pertama itu ada 2 komputer tidak bisa ping ke internet. Lama-lama 3 komputer sisanya bisa. Dan di sini kita memiliki 5 PC, teman-teman. Kasus yang pertama itu komputer tidak bisa ping ke internet adalah PC 1 dan PC 2. Jadi nantinya PC 1 dan 2 tidak bisa ping ke internet, sedangkan PC 3, 4 dan 5 itu nantinya bisa ping ke internet. Seperti ini kita bisa menggunakan konsep strategi yang kedua itu lalu ini artinya berarti berapa PC yang lainnya menjadi PC 1 dan PC 2 itu dibagi. Sedangkan PC 3, PC 4, PC 5 itu diizinkan. Lalu untuk kasus yang kedua itu ada 2 komputer itu bisa ping ke internet, dan sedangkan 3 komputer lainnya itu tidak bisa. Lalu itu PC 1 dan 2 itu tidak bisa ping ke internet. Nah, lalu sedangkan yang PC 3, 4, 5 itu tidak bisa ping ke internet. Untuk kasus yang kedua ini kita bisa menggunakan konsep strategi yang pertama itu assist drop ini, yang mengizinkan beberapa dan memblokir yang lainnya. Jadi dia mengizinkan PC 1 dan PC 2 untuk ping ke internet dan memblokir PC 3, PC 4 dan PC 5 maka tidak bisa ping ke internet. Nah, ini tuh sekian pada pembahasan materi yang ketiga. Kita lanjut untuk pembahasan yang keempat, itu kasus hanya beberapa VPC saja yang dapat ping ke router.
Oh iya teman-teman, nantinya pada studi kasus ini kita akan bilang topologi yang sama untuk praktiknya. Nah di sini kita akan coba untuk studi kasus yang pertama. Hanya beberapa visi yang bisa ping router. Sisanya tidak bisa. Terus pastikan bahwa semua perangkat yang bertipologi itu menyala atau running semuanya teman. Nah, untuk kasus yang pertama hanya VC1 yang bisa ping router. Untuk kasus yang pertama kita akan buat hanya VC1 saja yang dapat ping router. Nah untuk konfigurasinya ini kalian bisa ke Winbox, nanti pilih firewall, bagus, kemudian klik tanda add. Nah untuk kasus pertama ini kita menggunakan chain balik channel. Nah ini itu kita pakai yang input. Nah untuk teman-teman yang tanya kenapa pilih input, kan ada yang lain. Nah karena set alias itu berasal dari VC dan bracket teman-teman, jadi input adalah yang paling tepat pada kasus pertama ini. Kita akan menggunakan strategi accept view without, yaitu mengisi beberapa dan memblokir yang lainnya. Jadi nantinya kita akan mengisikan VC1 agar bisa ping ke router, sedangkan yang lainnya itu akan terblokir atau tidak bisa ping ke router. Nah pada bagian search address kita masuk ke IP dari VPC1. Ini cek. Lalu kita cek IP-nya dengan menggunakan IP. Nah kita mendapatkan IP 1968.88.20. Maka IP inilah yang kita masukkan ke kolom search address. Pilih yang ISMB. Kenapa ISMB? Karena nantinya VC1 akan kita istilah untuk melakukan ping ke router. Nah itulah bagian dari if-nya. Kemudian kita pergi ke gen, itu menu action. Kemudian action itu kita pilih accept. Nah kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah dari sini kita telah berhasil membuat asset view-nya teman-teman. Jadi kita membuat router ini. Caranya sama, kita klik menu icon plus ini, lalu pilih ke general, terus kita pilih yang input. Nanti ada di sini itu kosong. Protokolnya kita ISMB. Karena kita ingin agar VC2 sampai VC5 tidak bisa ping router. Berarti bikin action. Kita pilih yang drop. Kemudian klik apply, lalu oke. Nah, sekarang kita telah berhasil menggunakan asset view dan drop ini. Dan sebelum dicoba, kita coba dulu aplikasi yang mana ke arah layar. Seperti ini, menggunakan FTP teman-teman. Jadi kita bisa ke IP address. Nah, untuk yang Ether2 itu yang IP-nya 92.168.1. Kita yang ini tuh, lalu kita bisa buka terminal. Nah ini berarti sudah berhasil. TTM, artinya itu VPC1 berhasil ping ke router. Selanjutnya kita coba yang VPC. Nah, perhatikan bahwa di sini itu muncul track timeout. Begitu juga untuk yang VPC 3. Saja yang dapat ping ke router. Jadi VC2 sampai VC5 itu sudah terping. Nah, kita akan bisa VC2 ping, sedangkan yang lain tidak bisa. Cukup menambahkan satu row acceptor untuk VC2. Kita pergi ke Winbox, lalu kita ke IP, lalu ada router copy, chain, general. Itu nanti menjadi IP dari VC2. Dan itu misalnya di sini ada 192.168.25. Terus VC2 itu 192.168.1.23. Yang protokolnya kita pilih yang action, kita klik apply lalu oke.
Nah sekarang kalau asetnya bertambah 2 untuk VPC 1 dan VPC 2, sedangkan untuk VPC tetap sama, yang artinya VPC 1 tidak bisa print kalau dan VPC 3 sampai 5 tidak bisa. Untuk kita coba pada VPC 2 nya. Ini sudah berhasil untuk, sedangkan untuk VPC yang 3, 4, dan 5 itu masih tetap tidak bisa. Nah ini pada VPC 3 itu saya sudah coba, ini hasilnya tipe 4 menuju untuk VPC 4 dan 5. Nah untuk kasus yang pertama, pembahasan yang kelima itu kasus 2 hanya berapa VPC yang dapat ping ke server, beberapa VPC saja yang bisa ping server, sisanya tidak bisa. Sebelumnya kita masuk di kasus yang kedua, kita kembali ke topologi, kita akan menambahkan sebuah server. Caranya itu kita bisa klik kanan, lalu no, nama titelnya itu virtual VPC, lalu ubah ikonnya, saya memilih yang ini, server kita scroll ke bawah. Untuk deskripsinya itu kalau sudah kita klik save, kita taruh sini, kita itu sambungkan server ke router. Sudah kita klik save, sebelum masuk ke hardware itu kita melakukan konfigurasi IP pada interface router yang mana ke server, lalu melalui Ether 3, maka kita akan berikan IP pada Ether 3. Caranya itu teman-teman bisa buka domain box, lalu pilih IP, lalu pilih addresses. Nah kalau sudah ini kita menambahkan tik titik 1, Ether 3. Kalau sudah klik apply, lalu selanjutnya konfigurasi IP pada perangkat server. Lalu pada konsol server ini kita masukkan IP kita menu ke IP, lalu pilih firewall. Untuk konfigurasinya kita disable terlebih dahulu dengan ikan silang. Teman-teman di sini saya sudah. Ini karena saya sudah mencoba di itu yaitu titik satu. Di sini untuk hasilnya TTL. Begitu juga yang VPC 4 kita coba ya. Ini saya sudah tadi di VPC 3 dan VPC 4. Juga yang VPC 4. Lalu di VPC 2 saat pengujian di VPC 2 itu maupun VPC 1, untuk pengujian VPC 2 itu saat ping 198 itu di itu perhatikan teman-teman bahwa di sini tuh bisa ping ke servernya. Kita akan coba pada VPC 4 itu dengan perintah yang sama, ping lalu kita masukkan IP server. Pada VPC 4 ini berarti sudah hasil untuk ping ke servernya. Nah sekarang kita akan coba untuk VPC lain yang sudah diblokir. Yang keenam itu hanya beberapa VPC yang dapat ping ke internet. Kita di kasus yang ketiga ini hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet, sisanya itu bisa.
Si VPC 2 dan VPC 5 itu tidak bisa akses internet. Sedangkan VPC 1, 3, dan 4 itu bisa akses internet. Pada versi 3 ini kita akan menggunakan strategi yang drop value up selling. Sedangkan untuk type pada di sini itu kita akan menggunakan yang type forward. Langsung saja di sini kita konfigurasi ke sini. Nah, ini untuk konfigurasi sebelumnya kita bisa disable terlebih dahulu. Caranya masih sama seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa klik ada tanda tulis general, itu bisa dipilihkan terlebih dahulu. Nah, di sini pada chain itu bisa pilih yang forward. Lalu SRC adjust kita bisa sisihkan IP di VPC 2. Ya, cek terlebih dahulu. Nah, di situ IP-nya 192.168.253. Maka di sini bisa tulis di sini. Lalu di disk address kita kosongkan saja. Kita bisa memilih yang ICMP. Lalu pada bagian out interface itu bisa memilihkan ether yang mengarah ke ISP-nya, yaitu kita di ether 1. Jadi kita bisa pilih yang ether 1. Kemudian pada menu action atau bagian kita bisa pilih yang drop. Lalu bisa klik apply. Kita klik yang copy. Lalu kemudian jika sudah di copy kita klik yang forward atau change forward. Terus search address-nya itu ganti isikan IP pada VPC 5. Di sini IP-nya 88.250. Ini juga sama teman-teman. Lalu kita ke action. Apply dan oke. Terus sudah full yang set anime. Caranya bisa klik tambah ini, menu general, kemudian kita pilih pada atau pergi pada kemudian forward ya. Terus untuk set address-nya kita kosongkan saja. Untuk protokol kita bisa pilih yang ICMP. Kemudian untuk yang out interface, kita bisa pilih jadi kita bisa pilih yang ether 1. Kalian bisa kenapa sih pilih yang ether 1? Nah, karena ether 1 ini dia yang mengarah ke ISP. Nah, perhatikan dia maka ISP itu akan dia menggunakan satunya teman. Nah, lalu bagian action kita bisa pilih yang accept, lalu bisa pilih apply dan oke. Nah, di sini tuh jadi request and out. Ini itu artinya si VPC 2 ini dia sudah tidak bisa mendapatkan internet, teman-teman. Nah, ini dia tidak bisa ping ke internet. Nah, sekarang kita coba untuk VPC 5. Nah, di sini kalian coba pergi ke dan di sini juga pastinya jadi requesting out. Dia sudah tidak bisa mengatur, tidak bisa mendapatkan akses internet. Nah, jadi di sini untuk VPC 2, VPC 5 itu ini sudah di drop ini atau sudah diblokir. Nah, diblokirnya itu dalam artian agar VPC 2 dan 5 itu tidak bisa akses internet atau tidak bisa ping ke internet. Sekarang kita coba VPC 1. Memiliki strategi yang asetan. Jadinya nanti VPC 1 izinkan untuk mengakses internet. Nah, di sini pada VPC 1 kita akan coba ketikkan Google. Untuk
kasus banyak berapa yang sekali. Kan dulu kita nih, kan juga di mana? Dari sisi kalian. Nah sebelum kita melanjutkan sedikit ini bisa Jangan sih, cuma jam 11 10 jam 4 itu kalau begini device. Lalu di sini kita pilih yang cuci saat ini sudah berhasil. Lalu kita ke main. Kita masuk ke lalu kita coba yang Joker Web. nah, kita bisa pilih kanan lalu pilih left terus kita lalu untuk namanya bukan nama ikonnya saya nyalakan. Di NS-nya kan 38, 7192. Tapi nama kan 192. Tahu enggak? Enggak, yang saya bikin seutuh sedikit. Apa nih? Ini apa? Lalu save lalu kita nyalakan. Untuk jumlah itu untuk teman-teman gunakan kita mau Jika si DNS 38, bis. IP DNS. Jadi seperti 38. Tapi ada 38. Nah ini tuh gagal, berarti kita itu berhasil konfigurasi di kasus yang ke lalu kita masuk yang unlock. Nah unlock itu merupakan fitur yang digunakan untuk menambahkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada web. Dia dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja yang saya inginkan melalui verbal filter dengan menggunakan action of. Nah untuk kita akses itu nanti kita nanti akan aksi kalau kalian mengakses log tersebut aktifkan kita bisa mengakses yang nah nantinya kita akan log kita bisa itu sini action lalu cek log lalu pada nanti apa yang akan akses itu akan seperti apa sih apply ke sini inbox yang lock. Di sini juga kita kan cara blokir yang di sini bagian atas kita coba
Ini TTL. Lalu kita buka sistem. Backup. Lalu pada soal kita isikan. Ini tuh teman-teman. Si Kaya. Nah, kita coba pakai 10 waktu gitu pakai jam-jam. Nah, kita coba bisa yang itu nggak di kan? Tapi ganti si satu cuy ya. Siapa? Nggak siap. Oke, oke, oke. Di sini kita Ini macam apa? Kan bisa bersih juga. di sini Dia pink. Murah, jadi kita ada tinggi. oke waktunya nih. Nah, yang ini. Waktu bebas. Ikutin terus kayak Yang ikutin. jam Ini kita ulang-ulang terus ya. 12. Ini pasti ini sih. Lalu saya akan coba dari Buat padi ya. Orang dulu. Enggak digerek. sampai 1. Tapi Nah, jadi untuk hari Minggu sampai jam waktunya itu diulang-ulang tahu. bisa diakses pada kapan saja. Jadi hanya pada hari Senin sampai Jumat saja yang diblokir. Kita coba ke Chrome. Action ini kita Hai. Yes, ya. Oke. Lalu kita coba buka Chrome-nya. Kita ketik lagi. Setelahnya itu pastinya bisa searching. Terus saya akan masuk ke address list. Itu merupakan salah satu fitur dari Bawang yang memudahkan kita untuk mengelompokkan IP. Nah, jadi kita bisa nanti memasukkan IP address ke address list. Nah, untuk contoh kasusnya itu ada jaringan lokal yang ada di jaringan lokal. Misalkan si klien apa itu memiliki bisa rumah sampai titik. Kita coba tekan di sini akan lalu kita bisa masuk ke Windows. Kita ambil di sini untuk namanya klien. Lalu addressnya di sini. Ini tuh pakai Ya, ikut semua deh. satu titik. Bisa klik apply. Nah, kalau bisa apa itu bisa klik rank. Satu sampai 70. Lalu dan networknya nakal, maka itu bisa tuliskan networknya saja. Dan jadi yes, yang networknya itu satu. Nah, kita akan coba mentranslatkan untuk firewall. Kita akan coba mempraktikannya untuk firewall kita. Dan di sini saya akan coba memakai kasus yang pertama. Nah, untuk firewall filter, terus kita nyalakan semua. Oke. Nah, sini berarti jadi kembali maka TV ini kok mendapatkan ID berbeda. Nah, maka yang ada di Windows ini pun ininya pun akan berbeda. Mana sih? Di sini saya akan membuat IP yang itu menjadi statik. Ini revisinya sudah menyala. Lalu kita menonaktifkan si TCP-nya. TCP server. Lalu ini yang ini kita matikan. Nah, setelah
Untuk konfigurasinya, saya mulai dari VPC pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik. Slice 24. Saya masukkan ke sini. Lalu kita tambahkan DNS-nya, kita ketik IP. Ini siapa? Tak temennya ada. Ya. Terus ya. Go. Kalau sudah masuk, kita lakukan hal yang sama pada si VPC 2. Oke. Tidak ulang. Biasanya sudah lama. Nah, di sini sudah menggunakan Epic, semua VPC. Sekarang saya akan coba pin 88. Itu coba L. Kita juga akan coba pin Google. Itu kalian bisa semua nanti dengan kenapa itu PDF. Please. Enggak. Ini bisa diminum saja. Lalu kita tambahkan namanya, saya akan menamai approve. Guys, kita itu akan isikan VPC 1 dan VPC saja karena kita itu memakai itu sama-sama. Kalau sudah kita apply lalu oke. Jadi nantinya akan tapi kalau itu hanya VPC 1 dan VPC 2. Sedangkan VPC 3, 4 dan 5 itu tidak akan bisa. Terus kita akan pasang ini. Lalu kita buka yang di sini. Nah, untuk sentral sejujurnya kita tutup saja karena itu memakai aksesis. Lalu untuk advance kita bisa yang approve yang ada di, lalu sudah kita apply, lalu oke. Lalu buka yang di sini. Apa di sini? Coba cek apa? Ini mah minggu lalu bisa. Simpan kan? Sila tinggal kayak tadi kan pakai ID. Kenapa sih dari sini? Saya drop ya. Ya, cuma drop saya. Ada kan saya drop. Pas saya langsung begini, bisa oleh. Iya, siapa palanya? Iya, betul. Jadi pada pengujian tadi itu kalian nanti coba di VPC 1 dan 2, nanti kalian ping itu akan berhasil. Ping VPC 1 dan 2 itu akan muncul timeout karena aksesnya sudah kita drop atau tidak diizinkan. Di sini saya akan membuat si VPC 1 sampai 4 itu akan bisa digunakan. Jadi saya bisa di sini. Nah, nanti di situ kalian bisa cek VPC 1 sampai 2. Jadi NAT itu merupakan network access shortcut dan ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP privat klien terjaring antara dengan menggunakan satu alamat IP. NAT nanti itu digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik.
prinsip NAT sama seperti ROS bekerja. Jadi NAT itu memiliki ada tipe yang dimiliki yaitu SRC NAT, terus Masquerade sama TST NAT. Nah, SRC NAT itu digunakan ketika line yang ada pada router ingin keluar internet. Sedangkan TST NAT itu digunakan ketika line di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Ini digunakan ketika kita mau internetan. Sedangkan TST NAT itu digunakan ketika kita mau mengakses jaringan lokal yang ada di internet. Di sini saya akan bahas yang SRC terlebih dahulu. SRC NAT itu terbagi menjadi dua, yaitu Masquerade sama SRC NAT. Nah, untuk Masquerade itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public internet. Sedangkan SRC digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Nah, jadi Masquerade itu berfungsi untuk menerjemahkan beberapa IP private menjadi dynamic. Sedangkan SRC itu digunakan untuk menerjemahkan IP private menjadi satu IP public secara statistik. Kita kembali ke topologi yang tadi. Ya, jadi router itu bisa mendapatkan si IP public yang mengarah ke SIP secara statik itu maupun dinamik. Nah, kalau itu mendapatkan IP public yang dinamik, maka ASIAN yang digunakan itu adalah Masquerade. Sedangkan jika IP yang tidak dapatkan pada statik, maka ASIAN yang digunakan itu adalah SRC. Kita akan coba praktik yang itu. Untuk mengenal IP. Tapi aku sekarang baik kok. Menit berarti harus sejam deh. 10 menit apa? Ya, 10 menit. Iya, jadi saya detail. Soalnya di sana kan kami. Dia bener detail apa ya? Kayak error tapi penjelasan detail salah paham presentasi masalah itu ngerti ulang di awal. Para nggak buat buat. Dibagi sendiri. Oh. Itu kayak data lain kan kamu. Ini adalah 24. Jadi total IP-nya itu 24 jika digunakan dengan network. Itu 13 kali menjadi 24. Nah, IP yang bisa kita gunakan itu adalah 24. Dan di sini kita tambah IP public. Lalu kita bisa copy lagi. Aku pandai asal Di sini ganti menjadi 138. Kalau oke. Melakukan hasilnya. Kalau pakai sinyal itu IP yang kita pakai itu sesuai misalnya akan diberikan makanya 38. Oleh nah IP yang akan keluar itu merupakan yang sudah kita pakai. Ya, itu enggak. Aku nggak bisa karena aku pakai online. Offline. Kalau offline nggak bisa. Aku nggak dicoba. Kita coba counternya action. Ih, wis 48. Kita pakai yang SRC NAT. Iya. Lalu kita buka tulisnya. Memang aja saja. Enggak pernah. Terus akhirnya Nah, di sini Ya, saat ini aja. nyong lagi ada salat. Kalian bisa cek semua itu berhasil. Kita coba sih. Iya, teman. Itu tinggal karena Nganti. untuk SNA
saat itu tugas juga terbitin J2 yaitu Yasena dan LDCC. Data itu digunakan ketika akan memproses jumlah lokal melalui internet atau forwarding, yaitu akan melempar traffic ke luar. Nah, kalau tidak cara itu digunakan ketika akan menentukan traffic ke luar itu sendiri, contohnya seperti hotspot, web, proxy, dan DNS. Menggunakan TXT. Nah, untuk action itu kita bisa menyelesaikan bisa menggunakan request atau istilah. Nah, ini saya akan coba hapus scriptnya. Nah, jadi nanti saya akan melihat ketika kelainan kali ini akan mengakses jaringan kita di itu akan mengakses web servernya. Kita close web. Lalu ke bagian refresh. Kita pilih broker APC3. Sudah sini kita langsung ke running web. Kita yang tadi di ini. Kita klik kanan, lalu pilih no. Kita pilih Dr. EO. Ini untuk namanya saya ganti. Kita pakai yang APC2. Lalu di bagian yang ini yang tersatu, itu pasang IP-nya static 192 104. Tiara siapa? Tiara M. Itu kita tambahkan 1. Dan SSD Google-nya. Dari konsol saya pilih SSL. Sudah bisa klik save. Bisa sambungkan ke switch. Maaf. Lalu kita nyalakan. Jadi ketika si klien nakal ini itu akses jaringan kita memakai IP public tapi tampilannya itu akan berubah menjadi web server. Kita cek IP-nya dapat sama belum menggunakan Nah, jadi sini tentu pasang, lalu kita coba cek juga gateway-nya. Lalu kita coba ping 88. Kalau sih kok mesti kayak sih, kayak Jadi ini yang bisa harus kayak pas futsal kok mesti lama kira sampai sini kopi. dan kita akan buka isinya. Masuk ke menu nav, lalu tes ini. Untuk address ini kalian bisa kosongkan saja. Lalu apply.
klik oke. Berarti kita coba ping lagi. Ini sudah bisa. Dan kita akan coba mulai konfigurasi PS Dynamic-nya. Karena terus klik tambah. Jadi PS Dynamic. Protokolnya kita pakai Kamu sering gini nggak? Kami sering. TCP. Karena wifi kita bukan dari sananya. Stay-nya. Oh gitu? Kayaknya dari sananya. Kalau dari sananya masa bisa nyambung sini? Loh, ya ada di sananya. Kan Coba aja sih kamu kalau misalnya pakai wifi sini, tiga, terus kamu ke harus tuh. ruang berapa gitu? Ruang sana, nggak bisa. Aku bilang tidak susah kan. Oh kita karena Android 10. Ya kenapa? Belum. Gitu aja. Namanya? Mananya? Kayak ini. Iya ya, Mbak Tiara Tiara juga. Susah nih Susahnya susah. apanya? Berarti ya kita kan ada tiga Yes, kan kamu tahu oh, sebelum topologi kita itu konfigurasi biar si router satu itu bisa nyambung ke router dua sama router tiga. Berarti kita kan konfigurasi dua nih, dua sama tiga. Nyambungnya tuh ping. Terus habis itu nanti kita juga konfigurasi biar kita bisa nyambung di VPC router 2 sama VPC router 3, bener kan? Pingnya harus bisa. Harus bisa, kalau nggak bisa. Nah terus gini, masalah ya kalau setiap nyambung itu kan ada jalurnya sendiri. Ethernet itu banyak banget. Sampai berapa itu? 5 ada ya? Nah itu kalau nggak bisa nyambung. Kamu tadi bisa. Tapi aku baru setengah doang. Nah, terus kalau kamu kayak gini bisa? Lalu kita lanjut ke materi DNS. Biasanya kita itu kalau ping itu menggunakan IP data, tapi jika menggunakan DNS kita itu ping menggunakan namanya. Nah misalnya VPC ini itu mau mengakses server 1, nah ya itu harus menggunakan IP, maka kita harus menggunakan IP-nya. Nah akan lebih mudah kita itu bisa menggunakan namanya atau menggunakan Ini DNS. kali apa? Ikan Ini kita mulai saja konfigurasinya. Kamu ada Apanya? Ya aku di itu start Lalu sama. IP Mau yang Verides. masuk ke Gak ada yang server. beda. Awal tapi. Soalnya Verides. Kamu tahu nggak ya ikan yang loh? Itu kayak apa ya? Di Jepang. Di mana? Di Itu Jepang. IP Lu ya? DNS. Lalu di bagian ini yang allow remote request itu kalian centang Yang masalah apa sih? lalu saya menggunakan 19. Lalu oke. Kalian lihat di sini pada bagian DNS-nya itu. Bisa mesti. Masa bisa kafe? Sisi 6. Poin 6. Di poin 6 emang ada bisa kafe. Sisi bisa kafe. Mesti ngerti di nyampe. Kuwi tekan kok. Dari ditulas. Jadi kalau yang cerita pakai bisa, gimana bisa kan bisa cerita pakai bisa kan? Mungkin Satu ini tidak bisa. Terus yang coba terus yang ngomong misal oke. bisa Terus request bisa juga ngomong. Ini mantap. Nah, jadi kalian bisa lihat bahwa DNS itu isinya DNS ada di ether 2 yaitu 88P1. Kita coba ketik ternyata kemarin bisa. IP DNS 192.168. tapi dia masih bisa sih oke. Bisa tapi barangku ya bisa. Ya, barang Apa? Kok bisa? Iya kok. Kenapa-napa apa yang bisa? Polisi. Tapi orang
Lalu kita ketik Orang apa sih? lagi Bisa Vietnam? Orang apa sih? IP. Bisa ulang. Ya Allah. Itu untuk itu terisi. Lalu kita coba ping yang ke captcha menggunakan IP terlebih dahulu. Itu hasilnya TTL. Sudah terhubung, silakan coba ping menggunakan domainnya. Jadi tadi hasilnya TTL, terus ping server 2. Ya, jadi kalian bisa klik yang tadi itu akan ping semuanya. Jadi saat itu akan bisa melakukan tidak untuk memperbaiki routernya. Nah, untuk praktiknya VPC itu harus memakai DNS method 2. Iya dong. Yang paling pengen TPO juga. Yang lebih cantik. Foto ini. Iya dong. Cuma kerjanya Udah 2 menit anjay. Ini lebih video pertama 32 menit. Itu kita bisa edit. 25. Kita ada 25. 2 menit ya. Yeay. 25. Ini nyokap. Nyokap mikir apa sih? Sudah cepet kayak. Tapi 5 ya. Ini kan lo juga kok masalah. Dan yang biro. Nah, lalu di mana ini? Nat. Pertama pasti kedua. BGP sih, oh, Nat. Tidak, ikan ini. Ora, ki ora. Mbok ora yo ngomong bae. Emang. Nah, ini. Berarti kita salah ngomong. Ya ora sangko kan ana dhewe ngomong. Ini yang tadi itu, sekarang VPC 2 itu yang 88. VPC 1 itu sudah mulai. Nah, itu sih VPC 1 ya? Masih unik. Jadi memakai DNS yang 88 tidak. Kita bisa memakai server 2. Nah, agar bisa memakai server 2, itu action itu kita memakai lalu kita klik yang icon ini. Lalu untuk yang ini channel TSD NAT. Lalu untuk protokolnya, untuk protokol saya menggunakan yang OTP. Dan share portnya itu menggunakan 53. SC NAT-nya itu menggunakan 8888. Sesuai dengan DNS yang terdapat di VPC 2. Untuk actionnya itu kalian menggunakan redirect episode kecil Ini saja. Oke. play lalu oke. Kalau kita coba ping, dan disini sudah ada L. Ini kita coba ping menggunakan domain. Demikian karena hanya pada bagian DSSN itu saja yang kita ganti. Nah, jadi kalau mau menggantinya kalian tinggal ke sini saja. Kalian ganti
8.4.4 lalu oke. Dan misalnya di sini saya session yang ini. Jadi kalian juga bisa kosongkan, jadi nanti siapapun itu bisa mengakses si servernya, server 2 itu domain.com. Sekian, terima kasih pada bab 9 ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan dan kurang itu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.